Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triani dengan NIM C1C0266 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan dasar hukum pajak penghasilan. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, definisi pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Yang kedua ada subjek pajak, objek pajak, pihak pemotong pajak, dan penghasilan yang dikecualikan. Yang ketiga ada tarif pajak PPh pasal 21. Dan yang keempat ada peraturan terkait dengan PPh pasal 21 atau dasar hukum pajak penghasilan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Untuk pembahasan poin pertama, mengenai definisi pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan atau PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Baiklah, selanjutnya. Nah, adapun subjek pajak penghasilan orang pribadi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, subjek pajak penghasilan dalam negeri dan subjek pajak penghasilan luar negeri. Nah, apa sih pajak penghasilan dalam negeri? Yaitu warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bekerja dan memperoleh penghasilan serta berdomisili atau berkediaman tetap di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Lalu untuk subjek pajak penghasilan luar negeri yaitu warga negara Indonesia atau warga negara asing yang tidak berdomisili di Indonesia dan tinggal kurang dari 183 hari di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan. Namun selama itu mereka dapat berada di luar negeri atau menjalankan usahanya di Indonesia dengan cara pergi dan pulang. Lalu selanjutnya, nah, adapun objek dari PPh pasal 21 atau pajak penghasilan itu sendiri terdapat 6 poin. Yang pertama, pajak penghasilan, yaitu penghasilan yang diperoleh dari karyawan tetap, yaitu baik berupa penghasilan teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur, seperti dana pensiun. Yang ketiga, ada penghasilan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus atau contohnya seperti uang pesangon. Lalu yang keempat, ada penghasilan karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas, di mana penghasilan ini bisa berupa penghasilan harian, penghasilan mingguan, dan sebagainya. Lalu yang kelima yaitu imbalan kepada bukan karyawan, seperti honorarium, lalu tips, maupun seperti reward. Lalu yang keenam, bayaran yang diberikan kepada peserta kegiatan, baik berupa hadiah, dan sebagainya. Selanjutnya, nah, penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21 yaitu terdapat 5 poin. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi, baik berupa asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan sebagainya. Yang kedua ada iuran pensiun. Yang ketiga zakat yang diterima oleh orang pribadi, tentu saja bagi orang yang membutuhkan, itu tidak akan dikenakan PPh. Lalu beasiswa, baik beasiswa nasional maupun internasional. Dan yang kelima, penerimaan dalam bentuk natura atau bantuan dari pemerintah. Selanjutnya, nah, pihak pemotong pajak PPh pasal 21 atau pajak penghasilan, yaitu yang pertama, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan, lalu ada bendahara atau pemegang kas pemerintah, lalu ada badan penyelenggara jaminan sosial, lalu ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha bebas, contohnya orang yang dapat menggaji para pekerja lepas. Dan yang kelima, ada penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional maupun internasional. Lalu, nah, di sini ada tarif PPh pasal 21, bisa dilihat ada tarif lama dan tarif baru. Untuk tarif lama bisa dilihat untuk penghasilan 0 sampai 50 juta dikenakan 5%, penghasilan 50 sampai 250 juta 15%, penghasilan 250 juta sampai 500 juta dikenakan 25%, dan penghasilan di atas 500 juta dikenakan 30%.
Lalu ada perubahan dengan tarif PPh ini, yaitu dari penghasilan 0 sampai 60 juta dikenakan 5%, penghasilan 60 sampai 250 juta dikenakan 15%, penghasilan 250 sampai 500 juta dikenakan 25%, penghasilan 500 juta sampai 5 miliar dikenakan 30%, dan penghasilan di atas 5 miliar dikenakan 35%. Baiklah, next. Nah, ini materi terakhir terkait dasar hukum atau peraturan yang mengikat PPh pasal 21 itu sendiri. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 tentang pajak penghasilan, lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21, lalu ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252, lalu ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16, lalu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102, dan yang terakhir terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231. Nah, baiklah, cukup sekian materi singkat yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.